Lini depan masih tumpul, Zulkifli tersingkir. Bojan Hodak siapkan taktik jitu untuk laga mendatang. Internal timnas memanas, perseteruan Jai Idzes dan Klok makin jadi sorotan. Sadil pun sampai angkat bicara, ini selengkapnya. Menu latihan berat penggawa Persib Bandung selama jeda internasional FIFA Matchday langsung dipantau Bojan, namun tidak didampingi asisten karena harus pergi ke Kroasia. Tim pelatih Persib Bandung menggenjot program latihan fisik untuk para pemainnya selama jeda internasional. Dalam beberapa hari ke depan, pemain akan mendapat berbagai program peningkatan kebugaran hingga menjelang pertandingan melawan PSBS Biak pada 17 Oktober 2025 mendatang. Yaya menjelaskan beberapa program yang diberikan kepada pemain bervariasi, mulai dari speed endurance agility, fitness, dan lainnya. Tentunya aerobic endurance juga kami dapat. Ini adalah suatu hal yang konsisten kami buat ketika ada jeda lebih dari 10 hari, ujarnya. Di lain sisi, pelatih kiper asal Kroasia, Mario Jozic, mengalami demam tinggi yang mengharuskannya untuk beristirahat. Dia, Mario Jozic, mengalami demam tinggi. Kemarin dia sudah membaik tapi masih mengalami letih. Karena itu saya memberinya waktu istirahat tambahan 1 hari, ujar Bojan Hodak. Meski begitu, Mario tetap menjaga komunikasi dengan asisten pelatih Imade Wirawan untuk memastikan arahan latihan. Tapi dia, Mario, terus berkomunikasi dengan Made, jadi tidak ada masalah dan tetap memberikan instruksi soal apa yang harus dilakukan di latihan, ungkap Bojan. Selain soal Coach Mario, Bojan pun memberi penjelasan mengenai ketidakhadiran asisten pelatihnya, Igor Tolik, yang harus pulang ke Kroasia karena ada keperluan mendesak. Igor akan kembali antara besok sore atau lusa, tambahnya. Sementara itu, pemain Persib Bandung, Sadil Ramdhani, mengaku tidak mempermasalahkan dengan program peningkatan kondisi fisik timnya saat jeda kompetisi selama FIFA Matchday bulan Oktober 2025. Justru, ia sangat menikmati program tersebut demi performa terbaik saat nanti berlaga. Kami percayakan apa yang menjadi rencana dari pelatih. Kami sudah latihan fisik juga, karena kemarin kita tidak terlalu berat latihan. Jadi hari ini kita mulai melakukan latihan fisik dan mungkin besok juga. Kita harus tetap fokus pada target, ujarnya. Pemilik nomor punggung 67 tersebut mengatakan, kerja keras pemain selama jeda kompetisi untuk bisa menjaga tren positif. Tapi itu juga menjadi motivasi untuk pertandingan berikutnya. Perjalanan masih panjang, jadi kita fokus untuk latihan lebih keras dan menata pertandingan berikutnya, kata Sadil. Di lain sisi, 2 jadwal Persib di Super League mengalami perubahan. Ini jadwal terbaru Persib versus Borneo FC dan PSM. Berdasarkan jadwal terbaru yang dirilis Silik, laga tunda Persib versus Borneo FC akan digelar hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Big Match Super League pada putaran pertama ini akan berlangsung di Stadion GBLA. Sedangkan terkait dengan jadwal Persib versus PSM Makassar, hingga kini, belum diketahui kapan pertandingan ini akan dijadwalkan ulang. Yang pasti, skuad Pangeran Biru melawan PSM Makassar akan digelar pada akhir Desember 2025. Berita lainnya, terungkap terjadi perdebatan internal saat tim kepelatihan menentukan starting 11 timnas Indonesia saat lawan Arab. Manajer timnas Indonesia, Sumarji menjelaskan bila memang ada perdebatan dalam tubuh timnas Indonesia mengenai pemilihan starting 11 Patrick Kluivert. Namun Sumarji coba mengerti dan menerima keputusan Kluivert karena bagaimanapun soal pemilihan pemain tanggung jawab ada di tangan pelatih kepala. Yaitu menjadi catatan kami terutama kemarin kita sebenarnya. Saya sudah banyak berdiskusi dengan tim kepelatihan berkaitan dengan 11 pemain yang jadi starter, kata Sumarji. Saya sampaikan berulang kali mulai dari Yakob Sayuri, mulai dari Mark Klok, semua saya tanya satu-satu, dan benar itu jadi perdebatan. Kondisi itu memang ya boleh dikatakan semua tergantung pelatih, ucapnya. Kalau sebelumnya pasti di situ ada Jai Idze, ada Rido lalu Justin Hubner dan hasilnya bagus gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa semua ini adalah strategi yang dipilih Patrick Kluivert. Tentunya strategi ini sudah dipikirkan matang-matang, pungkasnya. Sementara itu, momen Jai Idzes tolak air minum dari Mark Klok di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi menjadi sorotan. Menurut pandangan netizen, bahwa Jai Idzes marah kepada performa jeblok Mark Klok. Jai Idzes bahkan disebut sampai-sampai menolak air minum yang diberikan Mark Klok ketika ada pemain timnas Arab Saudi yang menjalani perawatan cedera. Namun, jika dilihat dalam video yang beredar, Jai Idzes tak terlihat marah kepada Mark Klok. Ketika Mark Klok menyodorkan botol minum kepada Jai Idzes, bek 25 tahun itu memberikan gesture belum ingin minum. Itu jelas ya, Bang Jai lagi nggak pengen minum bukan lagi marah sama Mark Klok.
tulis netizen lainnya. Berita lainnya, Indonesia versus Irak, pesan Bojan Hoda untuk duel personel Persib. Ada 4 pemain Persib yang memperkuat timnas Indonesia yakni Mark Klok, Tom Haye, Eliano Rejders, dan Beckham Putra. Sementara timnas Irak akan diperkuat oleh Frans Putros bek serba bisa yang baru didatangkan Persib di awal musim ini. Pesan pelatih Persib Bojan Hoda kepada pemainnya, menurutnya anak-anak asuhnya akan tampil dengan semangat juang tinggi mengingat ini adalah kesempatan emas untuk tampil di turnamen akbar dunia. Baik Indonesia maupun Irak 2 kesebelasan akan mempertaruhkan segalanya. Pelatih asal Kroasia ini mengenal betul bagaimana pemain-pemain di atas di ruang ganti, berteman dengan baik, dan pertarungan di antaranya akan menjadi momen spesial. Di ruang ganti kami di Persib, mereka adalah teman baik, jadi mungkin ini akan menjadi spesial. Semuanya tentu ingin menang, tapi nanti akan ada yang kalah, tapi itu normal, jelasnya. Namun Hoda memprediksi saat Putros bermain di tim nasional, ia cenderung akan bermain di posisi bek tengah. Saya rasa Putros di timnas Irak bermain di bek tengah atau gelandang bertahan. Jadi dia tidak akan berhadapan dengan Beckham. Itu juga jika Beckham bermain, ulasnya. Berita lainnya, Zulkifli harus turun kasta bela EPA U20 musim ini. Kendati sudah promosi ke tim senior, Zulkifli Lukmansyah masih bisa memperkuat Persib U20 di Elite Pro Academy 2025-2026. Pada pertandingan pembuka, Persib U20 akan menjamu Madura United 12 Oktober nanti. Menatap pertandingan tersebut, Zulkifli berharap bisa tampil baik dan meraih hasil positif. Apalagi, ini merupakan pertandingan pertama Persib U20. Saya bisa mengembalikan sentuhan setelah lama cedera. Jadi alhamdulillah ada kesempatan buat saya bisa bermain di EPA agar bisa beradaptasi setelah pulih dari cedera, kata Zulkifli. Secara tim, Zulkifli tidak merasakan kesulitan dalam beradaptasi. Zulkifli mengaku mengenal baik para pemain Persib U20, terutama yang sudah bergabung sejak musim lalu. Saya tentu lebih percaya diri menatap laga ini. Semoga ilmu yang saya dapat di tim senior bisa membantu tim. Tentunya tidak hanya saya, pemain semuanya akan kerja keras untuk meraih hasil maksimal, katanya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end